Halo semuanya, perkenalkan nama aku Anggun Suryani, mahasiswi PGSD dari Universitas Pelita Bangsa. Di video kali ini aku akan membahas tentang mata pelajaran IPS di sekolah dasar. Ilmu pengetahuan sosial atau IPS merupakan mata pelajaran yang mempelajari tentang kehidupan manusia dalam masyarakat, termasuk interaksi sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Di sekolah dasar, IPS menjadi salah satu mata pelajaran penting karena membantu siswa mengenal dunia di sekitarnya sejak dini. Pernah gak sih kamu mikir kenapa anak SD harus belajar IPS padahal mereka masih kecil? Kenapa harus tahu tentang masyarakat, ekonomi, atau bahkan sejarah? Nah, di video aku kali ini aku bakal bahas 4 hal penting. Yang pertama, urgensi mata pelajaran IPS di SD, bagaimana IPS dipelajari oleh anak SD, cara mengajar IPS supaya enggak membosankan, dan seperti apa pembelajaran IPS yang kontekstual. Oke, bagian pertama, urgensi IPS di SD. IPS di SD bukan sekedar hafalan tentang peta atau sejarah, tapi punya peran penting dalam membentuk karakter anak. Di usia SD, anak mulai belajar memahami lingkungan sekitarnya. IPS membantu mereka mengenal kehidupan sosial seperti bagaimana hidup bersama, saling menghargai, dan memahami perbedaan. Selain itu, IPS juga melatih anak untuk berpikir kritis terhadap masalah sederhana di kehidupan sehari-hari. Misalnya, kenapa harus antri? Kenapa kita harus menjaga lingkungan? Jadi, urgensi IPS di SD itu terletak pada pembentukan sikap sosial, tanggung jawab, dan kemampuan memahami dunia sekitar sejak dini. Yang kedua, bagaimana IPS dipelajari oleh anak SD? Anak SD belajar IPS dengan cara yang berbeda dari orang dewasa. Mereka lebih memahami sesuatu yang konkret dibandingkan yang abstrak. Artinya, pembelajaran IPS harus dekat dengan pengalaman mereka sehari-hari. Contohnya, daripada langsung belajar tentang kegiatan ekonomi, anak bisa diajak memahami lewat kegiatan sederhana seperti jual beli di kantin sekolah. Selain itu, anak SD juga belajar melalui pengamatan langsung, cerita atau dongeng, permainan, dan aktivitas kelompok. Dengan cara ini, IPS jadi lebih mudah dipahami karena tidak hanya didengar, tapi juga dialami. Lalu, cara mengajar IPS agar tidak membosankan. Salah satu tantangan dalam pembelajaran IPS adalah membuatnya tidak membosankan. Kalau hanya ceramah, anak bisa cepat bosan. Makanya, guru perlu menggunakan metode yang variatif dan interaktif. Beberapa cara yang bisa dilakukan misalnya menggunakan media visual seperti gambar atau video, mengajak siswa bermain peran, misalnya jadi penjual dan pembeli, membuat diskusi kelompok kecil, atau belajar di luar kelas. Intinya, pembelajaran IPS harus melibatkan siswa secara aktif, bukan hanya mendengarkan. Dengan begitu, siswa jadi lebih tertarik dan mudah memahami materi. Lalu, pembelajaran IPS yang kontekstual. Pembelajaran kontekstual artinya materi yang diajarkan dikaitkan langsung dengan kehidupan nyata siswa. Jadi, siswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga memahami manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, saat belajar tentang lingkungan, siswa diajak melihat kondisi lingkungan di sekitar sekolah. Atau saat belajar tentang kerjasama, siswa langsung praktik dalam kerja kelompok. Dengan pendekatan ini, pembelajaran jadi lebih bermakna. Anak tidak hanya tahu, tapi juga mengerti dan melakukan. Dari pembahasan tadi, kita bisa melihat bahwa IPS di SD itu sangat penting, bukan hanya untuk pengetahuan, tapi juga untuk membentuk karakter dan keterampilan sosial anak. Cara mengajarnya pun harus disesuaikan dengan dunia anak-anak, lebih konkret, interaktif, dan dekat dengan kehidupan mereka. Karena pada akhirnya, tujuan utama IPS bukan hanya membuat anak pintar, tapi juga menjadi individu yang peduli, bertanggung jawab, dan mampu hidup di masyarakat. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Saya Anggun Suryani, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.